Taman Nasional Tesonilo, TNTN di Riau, rumah penting bagi gajah Sumatera, kini menghadapi ancaman serius. Populasi gajah liar di kawasan ini terus menyusut dari sekitar 200 ekor pada 2004, kini tersisa 150 gajah. Perambahan hutan dan masifnya alih fungsi lahan menjadi kebun sawit menjadi penyebab utama. Situasi ini membuat rumah gajah kian terancam karena lebih dari separuh wilayah Taman Nasional Tesonilo telah berubah fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Noviana dari kelas 11 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah video YouTube yang mengangkat isu lingkungan dan geografi, khususnya tentang kerusakan hutan dan konflik manusia dengan satwa liar. Judul yang saya akan bahas adalah Taman Nasional Tesonilo, Rumah Gajah Terancam Direbut Manusia. Pada video ini membahas kondisi Taman Nasional Tesonilo yang terletak di Provinsi Riau, Pulau Sumatera. Taman nasional ini merupakan habitat penting bagi gajah Sumatera, namun kini mengalami ancaman serius akibat perubahan dan penguasaan lahan oleh manusia. Kejadian yang ditampilkan dalam video ini merupakan kondisi terkini, di mana hutan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi justru berubah menjadi perkebunan ilegal dan permukiman. Akibatnya, ruang hidup gajah semakin sempit dan konflik antar manusia dan gajah sering terjadi. Jika dikaitkan dengan konsep geografi, penyebab utama kejadian ini yaitu interaksi manusia dan lingkungan, di mana manusia mengeksploitasi hutan untuk ekonomi tanpa memperhatikan fungsi ekologinya. Yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Kawasan hutan diubah menjadi perkebunan dan permukiman sehingga menghilangkan habitat alami gajah. Yang ketiga yaitu ketimpangan pengelolaan ruang. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan kawasan konservasi mudah dirambah. Dan yang terakhir yaitu tekanan penduduk dan ekonomi pada kebutuhan lahan dan penghasilan mendorong masyarakat masuk ke kawasan taman nasional. Dari penyebab tersebut, terdapat dampak yang akan timbul. Contohnya seperti dampak lingkungan, seperti rusaknya ekosistem hujan tropis, hilangnya habitat gajah Sumatera, dan menurunnya keanekaragaman hayati. Tidak hanya dampak lingkungan saja, tetapi terdapat dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial seperti konflik antara manusia dan gajah, seperti perusakan lahan, pertanian, dan ancaman keselamatan bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu dampak ekonomi, kerugian petani akibat konflik satwa, serta hilangnya petani ekonomi jangka peluang dari ekowisata dan jasa lingkungan. Saya memilih video ini karena membahas isu nyata dan relevan di Indonesia serta disajikan dengan dokumentasi dan faktual, sesuai dengan materi geografi tentang lingkungan hidup, konservasi, dan pemanfaatan ruang. Selain itu, topik ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan konservasi dan satwa yang langka. Dari kesimpulan video ini, Taman Nasional Tesonilo sedang mengalami ancaman besar akibat kerusakan habitat dari aktivitas manusia, terutama alih fungsi lahan menjadi perubahan sawit. Ini berdampak pada berkurangnya populasi gajah Sumatera dan meningkatnya konflik manusia dan satwa. Meskipun ada usaha konservasi dan penertiban, tantangan dari masyarakat lokal dan skala kerusakan tetap menjadi masalah yang serius. Menurut pendapat pribadi saya, isu Tesonilo ini bukan sekedar konflik antara manusia dan satwa, tetapi adanya konsekuensi dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Gajah Sumatera adalah spesies yang dilindungi dan hutan adalah rumah mereka.
Ketika kita mengutamakan alih fungsi lahan untuk sawit atau pemukiman tanpa pertimbangan ekologi yang matang, yang rugi tidak hanya satwa, tetapi kita juga termasuk dalam kerugian tersebut. Hilangnya hutan berarti juga hilangnya fungsi ekologis penting seperti penyangga air, habitat biodiversitas, dan mitigasi perubahan iklim. Upaya seperti Save Tesoni Law dan campur tangan pemerintah untuk merestorasi kawasan harus didukung, tidak hanya secara hukum, tetapi juga dengan program-program yang melibatkan masyarakat lokal agar mereka mendapatkan alternatif ekonomi yang lebih efektif dan lestari daripada merambah kawasan konservasi. Tanpa pendekatan sosial ekonomi yang adil dan kuat, konflik dan kerusakan kemungkinan besar akan terus berulang. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.